Baik, saya mulai aja. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita bisa bertemu, walaupun mungkin tidak banyak yang bisa hadir karena berbagai hal dan kegiatan. Mungkin 3 hari ke depan ada tanggal merah, jadi hari ini biasanya menumpuk pekerjaan dan tugas yang harus diselesaikan. Jadi eh, kita maklumi kondisi yang ada, tapi barangkali kita tetap perlu untuk progres sehingga coaching dan mentoring kita penulisan ini bisa ada perkembangan. Saya ingin merespon yang sudah di-share oleh Mas Reza dengan hasil yang ditulis ada 2 artikel. Namun sebelum ke situ, saya coba untuk mereview kembali beberapa poin penting agar kita bisa membedakan beberapa karya ilmiah yang sebetulnya bisa kita gali, bisa kita tulis, bisa kita terbitkan dengan beberapa base yang berbasis pada artificial intelligence yang akan kita gunakan untuk membantu dalam proses penulisan. Namun hasil karyanya kita akan tetap mengacu ya pada orientasi yang akan kita tulis, apakah itu nanti menjadi sebuah buku, dan buku itu pun nanti akan bisa kita klasifikasikan, kita sesuaikan, apakah akan menulis sebuah textbook, ataukah handbook, atau monograf, atau kamus misalnya, maka tentunya itu akan terkait dengan sistematika dan cara penyajiannya. Begitu juga pada eh, karya ilmiah yang nanti kita bisa terbitkan dalam bentuk majalah, apakah itu majalah populer ataukah majalah untuk sektoral, misalnya ekonomi, pertanian, teknologi, dan sebagainya, atau kita akan sajikan untuk sebuah karya yang akan dimuat di sebuah jurnal, atau mungkin sebuah karya yang akan kita sajikan dalam sebuah forum ilmiah, uh, conference ya, misalnya konferensi atau sebuah naskah akademik atau orasi dan sebagainya. Ya, sehingga nanti kita tentunya akan menyesuaikan cara penyajian tampilan sistematikanya. Ya, sama-sama karya ilmiah, tapi orientasinya karena untuk keperluan yang berbeda sehingga sistematikanya bisa berbeda. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Hasil yang ditulis oleh Mas Reza itu sudah menunjukkan adanya beberapa kaidah ilmiah yang muncul ya karena sudah merujuk pada referensi literatur gitu, kemudian ada sistematikanya gitu. Namun pertanyaan berikutnya adalah ini akan cocok untuk sebuah karya apa? Apakah karya ilmiah untuk suatu artikel di jurnal ataukah untuk majalah ilmiah atau akan menjadi bahan dalam eh, misalnya book chapter misalnya yang akan kita terbitkan bersama dengan penulis yang lain dalam sebuah topik yang sama gitu, isu yang sama misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin sedikit ya tulisan yang sejenis yang ditulis oleh Mas Reza ya di dalam karya yang sudah disounding ke grup ya ke WA kita. Mungkin saya eh, coba perlihatkan ya yang ditulis oleh Mas Reza. Misalnya salah satu yang ditulis adalah cooperative entrepreneurial eh, innovation ya. Eh, ini cukup menarik ya yang ditulis oleh Mas Reza mungkin dengan mengulik beberapa referensi dari proses artificial intelligence dan kemudian sudah bisa menunjukkan tentang beberapa uh, tema utama, kemudian menyusun subtemanya dalam sub-sub yang ditulis ya. Kalau kita lihat di sini
sudah mengacu setiap isu yang dituliskan itu menjadi sebuah sebuah referensi yang bisa digali lebih lanjut begitu. Nah, ini sudah bisa menjadi bahan sebetulnya sudah bisa menjadi bahan untuk suatu penulisan ilmiah itu. Namun tentunya kita nanti akan memilih apakah eh, tulisan dalam bentuk outline ini akan kita jadikan sebagai sebuah artikel ilmiah untuk jurnal, ataukah kita akan buat dalam sebuah paparan untuk suatu orasi ilmiah, atau misalnya kita akan buat ini menjadi book chapter ya, yang kita kembangkan menjadi sebuah tulisan yang utuh, namun tersegmentasi dalam isu tertentu, yaitu terkait dengan misalnya cooperative entrepreneurial innovation. Nah, ini bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk hasil karya yang kita sesuaikan dengan orientasi dan tujuan kita. Jadi ini bahan-bahan yang sudah disiapkan dan bisa menjadi buku juga kalau mau dikembangkan terus, ya bisa menjadi sebuah buku tersendiri. Karena rujukan-rujukannya ini bisa kita telusur gitu ya. Kalau kita apa eh, lihat di dalam kutipan-kutipan ini kan sudah cukup membantu ya untuk bisa kita telusur. Ya kalau kita klik dia akan menuju pada literatur yang sudah di eh, dibantu oleh artificial intelligence oleh AI. Oke ya. Nah ini tulisan Mas Reza. Nah sebagai sebuah gambaran, misalnya eh, saya saat ini kebetulan diberikan tugas untuk menyusun sebuah naskah akademik untuk rancangan peraturan pemerintah gitu. Nah, seperti apa sih IA ini bisa cukup membantu dan kemudian memformulasikan menjadi sebuah naskah akademik yang bisa kita pertanggungjawabkan, gitu ya. Ini saya coba perlihatkan sebuah naskah akademik yang saat ini sedang berproses. Jadi mungkin saya belum bisa bagikan karena ini masih dalam tahapan. eh, Sebagai sebuah background bahwa saat ini ada amanat di dalam Undang-Undang 4 nomor 2023 kemarin tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya P2SK. Nah, di dalam P2SK itu ada pasal di 226, pasal 226 itu mengamanatkan untuk membentuk Komite Nasional. Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Jadi, nah untuk bisa menyusun dalam turunan sebagai pelaksana regulasi undang-undang, maka dibuatlah namanya peraturan pemerintah, gitu ya, untuk menjadi payung bagi terbentuknya eh, suatu lembaga yang menjadi tanggung jawab pemerintah nanti ke depan. Nah, lalu kemudian untuk bisa membentuk suatu rancangan peraturan pemerintah harus didukung dengan suatu kajian yang namanya naskah akademik gitu ya. Ini sebagai sebuah contoh. Lalu naskah akademik itu nanti yang akan menjadi rujukan pada penyusunan pasal-pasal di dalam peraturan tersebut gitu. Nah, ini sebagai contoh salah satu dari bab yang sedang saya tulis adalah kajian teoritis dan praktek empiris misalnya. Di dalam naskah akademik itu nanti kita harus bisa berargumentasi misalnya membuat suatu definisi-definisi. Misalnya definisi literasi itu apa? Definisi inklusi itu apa? Lalu kemudian cara mengukurnya bagaimana? Misalnya. Lalu kemudian sasarannya itu siapa? Gitu. Sasaran inklusi dan literasi itu siapa? Apakah semua masyarakat atau hanya masyarakat tertentu dari lapisan yang ada? Misalnya. Lalu kemudian bagaimana strategi untuk melakukan inklusi dan literasi itu, itu. Nah itu semua harus didukung dengan kajian, gitu. Nah contoh misalnya eh, ini sudah jadi, tapi saya dibantu dengan EA, gitu ya. Nah kita apa namanya menemukan tentang memahami atau mendalami tentang definisi-definisi.
Nah, lalu kemudian saya buat definisi literasi dan inklusi dari berbagai pandangan, gitu ya. Ini saya buat seperti ini. Ya, saya buat seperti ini secara sekilas gitu. Nah, lalu kemudian baik literasi maupun inklusi. Nah, ini inklusi apa? Ini saya ambil misalnya dari pendapat dari Bank Dunia, kemudian dari mengulik dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya, misalnya. Ya, kemudian dari OECD, gitu ya. Nah, dari berbagai pendapat itu, lalu kemudian saya formulasikan ke dalam eh, ke dalam RPP-nya, gitu ya, ke dalam RPP-nya. Nah, di dalam RPP eh, kita nanti akan menyusun dari eh, ya dari kajian tersebut. Nah, kita akan buat seperti ini. Ini RPP-nya yang kita susun, gitu ya. Nah, mungkin sudah kelihatan ya di dalam layar. Misalnya, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, ini EA itu nggak bisa, ya nggak bisa mendefinisikan seperti ini. Karena EA itu dia akan memunculkan dari yang sudah pernah ditulis oleh orang sebelumnya. Gitu ya, misalnya versi literasi definisi oleh Bank Dunia, oleh OECD misalnya, oleh IMF misalnya, oleh undang-undang sebelumnya misalnya. Jadi dia akan merefer kepada yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Nah, sementara kita akan membangun sebuah konsep baru misalnya yang mengacu pada literatur atau literasi sebelumnya, pada referensi sebelumnya. Nah, disinilah peran kita sebagai human yang akan mendesain. Jadi kita tetap mengambil peran. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada EA. EA hanya membantu saja tadi, ya. Seperti yang ditulis oleh Mas Reza tadi. Ketika Mas Reza ingin tahu tentang bagaimana sih cooperative entrepreneurial innovation misalnya uh, diperbincangkan dalam hasanah akademik gitu. Lalu kemudian muncul beberapa referensi yang sudah pernah ditulis oleh sebelumnya gitu. Nah, Mas Reza udah dapat tuh, tapi Mas Reza nggak bisa itu lalu uh, secara bulat-bulat, lalu kemudian itu dijadikan sebagai sebuah karya, nggak bisa. Kita tetap nanti yang akan mengambil definisi itu sesuai dengan uh, ruang lingkupnya dan sesuai dengan orientasi kita gitu. Jadi kita sebagai penulis tetap memegang kendali ya. Jadi IE hanya membantu, kita yang memegang kendali gitu. Nah, ini contoh yang saya sampaikan. Ini ada 3 tahapan yang sudah saya lakukan. Jadi pertama membuat seperti Mas Riza lakukan sama gitu ya. Jadi kita mengambil beberapa literatur referensi gitu. Lalu kemudian setelah itu saya bikin kajian yang seperti tadi itu. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah draft rancangan peraturan pemerintah. Ya, draft rancangan peraturan pemerintah. Nah, ini ketika nanti akan di tracer, ini munculnya dari mana kita bisa pertanggungjawabkan, gitu ya. Dari kajian akademisnya, lalu kemudian kita refer kepada referensi utamanya, itu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, ya. Ini sebagai sebuah contoh bagaimana menyusun sebuah karya ilmiah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang disajikan oleh Mas Reza, ini masih menjadi bahan, ya, menjadi bahan. Ya, jadi Mas Reza bisa kembangkan ini menjadi buku, bisa menjadi book chapter juga bisa. Ya, ini menjadi book chapter juga bisa. Atau menjadi karya orasi pada saat nanti diperlukan juga bisa. Ya, jadi dari ini bahan baku, saya sebut ini sebagai bahan baku, ya. Bahan baku yang kita bisa kembangkan dalam berbagai karya yang kita inginkan. Mau ditarik menjadi sebuah artikel ilmiah bisa, menjadi naskah akademik bisa, ya, atau menjadi sebuah buku juga bisa, gitu. Ya, tergantung nanti akan dikembangkan kemana. Tapi ini belum bisa kemudian uh, kita keluarkan sebagai output hasil karya kita. Ini belum bisa. Ya, ini belum bisa. Ini bahan.
Ya, ini hanya bahan. Nah, ini ditulis misalnya oleh Mas Muhammad Fahreza misalnya. Nah, saya sarankan sebaiknya jangan langsung dideklar bahwa ini karya Mas Reza, ya karena ini adalah EA. Nah, Mas Reza coba di apa dikembangkan lagi, ya dikembangkan lagi, lalu kemudian menjadi versi dari outline yang dipikirkan oleh Mas Reza sebagai sebuah karya, ya. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya gini, sebagai contoh misalnya eh, ini Izin saya Prof. ya, Mas Reza ada yang mau ditanyakan? Memang itu memang masih raw material, Prof. Jadi Ya. sengaja saya submit karena itu masih Ah, apa namanya masih mentah sekali. Karena itu kan mm-mm, harus ada outline yang kira-kira outline yang baku gitu lah ya, kayak semacam mm-mm, background, terus riset mm-mm, metodologi, kemudian mm-mm, literatur review, mm-mm, kemudian pembahasannya seperti apa. Nah, jadi itu mm-mm. mungkin yang memang harus di apa dicek lagi gitu, Prof. Jadi nanti saya Mm-mm. kan akan menambahkan poin-poin yang tadi Prof sampaikan Mm-mm. untuk digunakan sebagai artikel, Prof. Mungkin seperti Ya, itu, Prof. ya. Eh, Makasih Mas Reza. Ini appreciate banget loh, Mas Reza bisa apa namanya ada kesempatan dan waktu untuk mengulik beberapa referensi dan literatur menjadi sebuah susunan yang sudah sistematis saya lihat nih. Makanya betul, ini raw material. Ya tinggal nanti mau ditarik menjadi apa? Menjadi artikel untuk jurnal ilmiah bisa, mau jadi book chapter juga bisa. Ya, kalau kita mau challenge. Ya, kita bisa buat book chapter nih. Misalnya ada 10 orang saja, ya 10 orang saja. Dengan berbasis pada EA, kita akan bisa loh membuat book chapter gitu dengan topik-topik tertentu yang kita sepakati. Sehingga nanti ada output yang bisa kita hasilkan dalam kegiatan apa coaching penulisan ilmiah berbasis teknologi ini. Ini sangat menarik sebetulnya. Dan kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa menyusun itu, ya. Nah, ini sebagai contoh ya untuk apa namanya. eh, nah, saya seperti yang kita sudah bagi sebelumnya bahwa untuk penulisan contohnya seperti ini ya. Ini saya buat dalam bahasa Indonesia. Karena kan di dalam IA itu tinggal pilihan aja mau pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Inggris juga bisa gitu ya. Nah, contohnya gini, saya mau menulis tentang tata kelola koperasi ya, tentang cooperative governance. Nah, kita perlu tahu tentang prinsip-prinsip koperasi, tentang prinsip-prinsip governance, tentang teori tentang stakeholder, kemudian teori tentang mekanisme governance gitu. Nah, ini sudah dibantu oleh IA ini ya untuk menemukan referensi-referensi yang ada ini. Nah, kita tinggal menggabung saja ya, tinggal kita menggabung saja menjadi sebuah paragraf-paragraf gitu. Ya, menjadi sebuah paragraf. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau eh, kita mau menulis ini menjadi sebuah paragraf, tentunya ini harus kita hilangkan depannya misalnya, ya kan? Ini kita hilangkan, nah gitu. Nah, kemudian kita langsung bicara tentang mengawali apa tulisan ini, misalnya eh, kita, nah gitu. Atau misalnya eh, kita tidak perlu untuk menghapus, tapi kita jadikan ini sebagai pikiran utama, ya, sebagai pikiran utama. Ini juga bisa, ya. Misalnya gini, eh, eh, teori dan prinsip koperasi, misalnya, yang dipahami, misalnya, yang dipahami oleh masyarakat akademis, misalnya, akademis, dikenal dengan Principle of Cooperation misalnya ya ini kita buat tanda miring gitu. Nah, nah ini udah menjadi suatu apa paragraf sendiri. Nah, landasan teori ini digunakan secara ekstensif. Nah, ini sudah masuk yang dibuat oleh EA ya. Kita ambil dari EA. Nah, lalu kemudian di sini kutipannya sudah dijelaskan dari Bersel dan Kettelsen ya.
Citasinya dari situ. Lalu kemudian ini kita hapuskan, ya. Ini kan bukunya, ini buku kita hapus, ya kita hapus. Nah, lalu di dalam sebuah paragraf kita bisa memiliki pikiran utama dan kalimat utama, lalu kemudian yang lain sebagai kalimat penjelas. Ini ada kalimat penjelas itu. Nah, yang bagus itu di dalam satu eh, tergantung nanti kualitas ya, kualitas. Kalau kualitas yang semakin baik dalam satu paragraf itu bisa didukung oleh lebih dari satu rujukan. Nah, ini hanya satu rujukan aja nih, ya, hanya satu rujukan. Nah, pikiran kita masukkan di sini, lalu kemudian kita tambah lagi dengan satu rujukan, maka nilai kualitas paragrafnya akan makin bagus. Ya. Jadi misalnya di sini ada bicara tentang tujuan, struktur, dan operasi misalnya. Nah, kita berikan masukan. Misalnya ini kan bicara dari sisi konteks internasional praktis misalnya. Nah, konteks Indonesia lokal ya, lokal Indonesia misalnya, nah kita tuliskan di situ sehingga pikiran kita masuk. Misalnya eh, dalam 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 regulasi nasional ya prinsip prinsip koperasi misalnya prinsip-prinsip koperasi ada tujuh ada tujuh prinsip ada tujuh prinsip di dalam undang-undang perkoperasian misalnya dalam undang-undang perkoperasian gitu. Nah, ini di dalam international practice itu tidak ada. Nah, ini pikiran kita masuk. Nah, ketika pikiran kita masuk dan menjadi kontributor di dalam penulisan, maka kualitas paragrafnya akan menjadi meningkat itu, ya. Nah, lalu untuk melegitimasi dari kalimat yang kita buat ini, misalnya langsung kita rujuk misalnya uh, pada undang-undang misalnya undang-undang nomor 25 tahun 1992 misalnya gitu ya. Nah, ini sudah punya dua rujukan ya, ini sudah punya rujukan. Nah, ini kualitasnya sudah meningkat gitu ya. Nah, Prof, maaf, Prof. ya silakan. Prof, berarti waktu kita menulis pikiran kita itu harus disertai dengan gimana referensi itu kan berarti ya. Umpamanya saya kan tentang entrepreneur entrepreneurship gitu ya. Nah, Iya. jadi waktu saya menuliskan bahwa entrepreneurship itu sangat dibutuhkan di Indonesia, memang gitu ya. Terus Hmm. karena eh, memasuki masa masa ke masa masa Indonesia menuju 2045. Nah, jadi Hmm. terus ada di situ nanti mungkin di refer lagi ke dengan adanya undang-undang nomor sekian gitu ya, Pak. Iya, betul. Ya, jadi kalau Oh, kita oke, oke. menginginkan kualitas tulisan kita itu makin baik, maka kita harus merujuk gitu ya uh, pada referensi yang pernah kita baca atau yang kita pernah ketahui gitu. Ya, kita tulis. Jadi setiap pikiran kita itu bukan pikiran liar gitu, tapi merujuk yang merefer karena ini karya ilmiah gitu. Beda dengan tulisan populer, beda. Ya. Kalau tulisan populer kita bisa dengan bahasa kita sendiri dan dengan imajinasi kita sendiri boleh. Tapi kalau karya ilmiah, maka kaidah ilmiah yaitu salah satunya kita harus merujuk pada referensi itu harus kita munculkan. Nah, itu bedanya di situ. Makanya semakin banyak rujukan, maka tulisan itu akan semakin berkualitas. Itu Mas Reza. Ada lagi Mas ditanyakan Mas? Berarti dengan semua rujukan yang saya buat itu, saya harus membuat kata-kata di depannya gitu, Prof. Ya? Atau gimana sih? Ya, sisipi Kata-kata kata di kalimat depannya, pembuka. betul. Sisipin kata di depan, kata di tengah, atau kata di belakang. Gitu. Oh, iya, iya. 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 Oke, Nah, oke. Ya. ya, sudah. Mungkin nanti kita tahapan berikutnya itu apa yang sudah kita temukan lewat AI itu coba kita kembangkan menjadi sebuah kalimat utuh.
ya menjadi paragraf utuh itu, ya menjadi paragraf utuh. Nah, sehingga eh, kita kemudian susun gitu ya, kita susun. Nanti tergantung pada penulisan kita ya. Kalau penulisan kita adalah kualitatif, maka berarti kita harus bicara tentang perdebatan pemikiran, ya. Kita harus bisa bicara tentang perdebatan pemikiran. Misalnya, uh, Oh, dan maaf kita, Prof, maaf Prof. Berarti uh, berarti peran kita itu sebagai merangkai kata gitu kali Prof ya, merangkai-rangkai gitu ya Prof ya, peran uh, peran humannya gitu ya. ya Apa kita, mungkin dari segi mm, critical thinkingnya kita juga harus bisa merangkai-rangkai dari semua referensi yang udah ada gitu ya Prof ya. Jadi satu kesatuan betul. kali apa kalimat yang mungkin enak dibaca oleh para penikmat artikel gitu Prof ya. Iya, selain enak dibaca dan bisa dipahami, di situ kita harus tetap punya value yang mau kita berikan. Value apa? Misalnya perdebatan tentang pemikiran A dan B. Nah, kita itu cenderung condong kepada pemikiran A atau pemikiran B gitu. Makanya di dalam apa namanya penulisan itu kita harus memiliki basic teori dulu ya misalnya teori tentang governance. Nah, governance itu ada teori dasarnya yaitu stewards ya sama teori agency. Nah gitu. Nah, kita harus tahu tuh teori agency itu apa, teori steward itu apa, stewardship itu apa gitu. Nah, di situ kita akan bicara tentang perbandingan itu. Nah, kita akan perbandingan. Nah, lalu ide dan gagasan kita itu akan lebih menekankan penguatan kepada teori agency atau teori stewardship, misalnya. Atau kita akan berada di tengah-tengah itu, misalnya. Nah, disitulah value kita. Ya, value yang kita berikan dalam tulisan itu. Gitu, Mas Reza. Baik Prof, Ya, dimengerti Prof. Terima kasih ya. Prof. Ya, makasih. Termasuk entrepreneur ya. Entrepreneur itu kan ada dua teori besar ya, yang yang disampaikan oleh David McClelland gitu, dan yang disampaikan oleh Bertrand Hill. Nah, di situ uh, kita bisa mendiskusikan kedua pemikiran. Kalau menurut apa namanya menurut David McClelland, profesor dari Harvard University, dia mengatakan entrepreneur itu bisa di-create, bisa diciptakan gitu, bisa dibuat gitu, bisa dilahirkan gitu. Tapi menurut satu teori lagi mengatakan bahwa entrepreneur itu adalah muncul dari sononya gitu ya. Dan itu dilahirkan oleh apa namanya oleh gen gitu. Nah, itu kita akan berada di posisi mana? Nah, gitu, Mas. Jadi ada perdebatan, ada perdebatan. Nah, EA itu membantu untuk menelusur teori-teori itu, gitu. Jadi kita tetap memiliki konsep dan apa yang mau kita tawarkan di dalam tulisan itu, gitu. Ya. Jadi itu muncul, ya itu konsep kita itu muncul, value-nya ada. Nah kalau punten Prof, nah kalau kewirausahaan koperasi itu kan grand teorinya saya belum ketemu tuh Prof. Gimana ya Prof? Ya, Kewirausahaan koperasi. ya itu menarik, ya itu menarik. Eh, kita bisa mengangkat basic teori. Ya, misalnya punya David McClelland saya sarankan baca teorinya David McClelland. Nah, dia uh, dia melakukan penelitian atas uh, uh, hampir 300 entrepreneur dunia itu yang sukses ya. Ada 300 entrepreneur dunia yang sukses itu backgroundnya, kemudian pendidikannya, kemudian kebiasaannya, cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya itu dipelajari oleh David McClelland itu. Dan ternyata mereka yang lahir itu ternyata memiliki konsep itu. Dan konsepnya hampir mirip. Yang dipikirkan cara cara pengambilan keputusan itu mirip gitu. Nah, karena mirip sebetulnya ada suatu hal yang sangat sistematis bisa dipelajari gitu dan bisa diajarkan oleh mereka yang ingin sukses seperti para entrepreneur dunia itu gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi sebuah teori, itu teori tentang entrepreneurship yang dikembangkan oleh David McClelland. Nah, persoalannya kemudian apakah di dalam berkooperasi misalnya
nilai-nilai, cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara bertindak yang dikembangkan oleh David McClelland berbasis pada best practice entrepreneur dunia itu relevan enggak untuk dunia koperasi. Nah, disitulah nanti Mas Reza bisa berargumentasi, ya. Karena David McClelland itu psikolog, Mas. Dia bukan ekonom. Jadi dia memahami tentang perilaku, ya, tentang perilaku. Nah, itu menarik. Berarti ini cross reference dong, Prof ya? Yes, right. Cross reference ya, Prof? Oh, Iya, oke 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 oke. iya. Nah, nanti akan menjadi novelty, Mas Reza. Menjadi novelty. Hmm. Di mana kita menggali suatu basic teori, gitu ya, yang sudah dikembangkan oleh orang lain, lalu kemudian kita coba terapkan dalam konteks misalnya berkoperasi, misalnya. Ya, itu, Mas Mas Reza. Iya, baik Prof. Makasih Prof. Yes, sama-sama. Baik, ini saya udah diundang Pak Anu, ada meeting jam 10, saya diundang Pak Leton ini dari. Mohon maaf ya, saya akhiri dulu. Saya akhiri Iya, dulu. Terima kasih iya Prof. uh, atas Makasih atensinya. Prof. Yang mudah-mudahan manfaat walaupun sebentar. Kita nanti lanjut pada kesempatan lain. Kita bisa tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Terima kasih. kasih, Prof. Terima kasih, sami-sami. Makasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.